Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Eh, dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 7 Maret 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Oke, bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 7 Maret 2024. Oke, kalau aku lihat di sini dia masih sering kumpul-kumpul sama teman-temannya untuk eh, kayak curhat gitu ya tentang keadaan dia, tanya-tanya gimana solusi dalam menghadapi masalah-masalah dia, bahkan dalam hubungan kalian. Karena kalau aku lihat di sini dia merasakan ada ikatan yang kuat sama kamu sehingga sulit banget untuk bisa lepas dari kamu. Dan kamu itu sosok seseorang yang mampu memberikan perubahan dalam hidupnya sehingga ini juga yang membuat dia kayak tidak rela untuk melepasmu karena kamu mampu memberikan banyak pelajaran dan perubahan dalam hidupnya. Karena selama ini dia menyadari bahwa sebelum dia mengenal kamu, sebelum dia tahu tentang kamu gitu ya, sebelum dia dekat dengan kamu, hidup dia itu berantakan. Ya, mungkin memang kalau aku rasa ada perbedaan di antara kalian yang cukup signifikan dan perbedaan itu tuh benar-benar apa ya? Riskan gitu loh, beda banget gitu ya. Misalkan gini, beda agama ya, kamu mungkin Islam, dia mungkin Kristen. Nah, selama ini dia jarang banget ke gereja, jarang banget beribadah, jarang banget berdoa. Tapi setelah dia mengenal kamu, kamu orang yang selalu taat dengan ibadah, ya, kamu selalu mengingatkan dia untuk beribadah gitu. Sehingga dia itu kayak tersentuh ya dan pola pikir kemudian tingkah lakunya akhirnya berubah, dia jadi lebih sering atau rajin beribadah seperti itu. Apapun lah ya, intinya di sini aku lihat memang kamu dengan dia ada perbedaan secara spiritual, tapi dengan hadirnya kamu di kehidupan dia mampu merubah keadaan, dia jadi lebih sadar akan spiritualitas hidup dia gitu ya. Dan kalau aku lihat di sini dia itu merasa ada hadirmu di hidup dia itu membuat dia bahagia. Kamu kayak sumber kebahagiaan dia, kamu mampu menghibur dia, kamu mampu membuat dia yang tadinya itu penuh dengan keluh kesah dalam hidup atau penuh dengan lelah, capek dalam hidup, tapi ketika dia hadir lagi ke sisi kamu, dia selalu mendapatkan support, dia selalu mendapatkan apa ya namanya, hiburan ya, atau dia merasa kayak diperhatikan. Apalagi pokoknya intinya dia merasa bahagia aja gitu ketika dia datang ke kamu. Nah, itu pun dia sering ceritain ke teman-temannya saat ini. Terus kalau aku lihat juga di sini dia ini juga sering berdoa ya, mengafirmasi, memvisualisasikan kamu dalam hidup dia untuk bisa bersama lagi. Jadi kalau aku rasa saat ini tuh kamu dengan dia lagi ada masalah dan mungkin ada perpisahan, ada atau lagi sama-sama saling saling menarik diri atau gimana, intinya lagi nggak ada komunikasi, lagi nggak bersama gitu ya, sehingga dia berharap, dia berdoa kepada Tuhan untuk bisa memberikan jalan atau petunjuk gimana caranya agar kalian bisa bersama lagi. Atau dia berdoa kepada Tuhan meminta agar kalian bisa dipersatukan kembali. Dia sangat berharap loh kamu mau memberikan kesempatan bagi dia untuk merubah sikap dan apa namanya hubungan kalian, relationship kalian ini gitu. Mungkin dulu dia sempat tidak
memperlakukan kamu dengan baik, maka dia berharap kamu masih mau menerima dia lagi. Dia ingin merubah sikap dia yang dulunya acuh sama kamu, cuek sama kamu, dia pengen memperhatikan kamu seperti itu. Intinya di sini dia ingin meminta kesempatan kembali padamu untuk diberikan peluang untuk merubah hubungan ini menjadi lebih baik lagi. Karena di sini kalau aku lihat juga dia masih ada passion, masih ada rasa sayang sama kamu dan masih ada rasa ketertarikan, masih ada rasa gairah terhadap kamu yang mungkin ini juga yang menjadi dia itu sulit ya untuk bisa pergi dari kamu atau melupakan kamu. Ada wish, ada hope ya, harapan, ada doa. Karena sejujurnya ada kerinduan yang dia rasakan ke kamu dan ini tuh kayak ingin segera untuk dia tunjukkan, ingin segera untuk dia realisasikan ke kamu, tapi kayak masih ada yang menahan dia, kayak masih ada halangan, rintangan atau apalah, tapi intinya dia belum mampu untuk menunjukkannya gitu loh. Jadi masih bisanya cuman berharap gitu. Itu tadi berharap semoga Tuhan mau memberikan dia jalan untuk bisa kembali lagi ke kamu. Dia berharap kamu masih mau menerima dia lagi untuk memberikan kesempatan bagi dia merubah situasi hubungan kalian yang seperti itu. Kalau aku lihat di sini ya, ada rasa harapan dan bahkan dia berdoa karena di sini dia merindukan kamu. Kemudian ada history ya, ada masa lalu yang terjadi ya, mungkin inilah yang membuat hubungan kalian akhirnya renggang ya, dari masa lalu entah masa lalu dia dengan orang lain atau masa lalu kalian yang kemarin sempat terjadi, mungkin tentang kamu sering tidak diperhatikan oleh dia seperti itu, atau mungkin dia pernah berselingkuh atau dia pernah melakukan apa sama kamu sehingga itu menjadi trigger bagi kamu dan ya membuat hubungan kalian akhirnya renggang. Atau karena dari masa lalu akhirnya berdampak juga ya pada hubungan kalian seperti itu. Kemudian ada happiness, di sini ada kebahagiaan ya, dengan bisanya bersatu dengan kamu, dengan adanya kamu di sisi dia, dia itu merasa utuh, dia merasa kamu adalah bentuk kebahagiaan dari Tuhan untuknya gitu loh. Kamu adalah sosok yang mampu memberikan kebahagiaan yang selama ini dia harapkan, yang dia inginkan gitu ya. Kamu bentuk keutuhan yang mampu menenangkan dia, yang mampu membuat dia tersenyum seperti itu. Cuman di sini ada poison ya, racun, dimana dia menyadari bahwa disinilah dia ternyata pelaku yang membuat hubungan ini itu beracun, yang membuat hubungan ini toksik, yang membuat hubungan ini tidak baik gitu ya. Kamu adalah bentuk keberkahan dari Tuhan yang diberikan ke dia, tapi justru malah dia di sini yang menghancurkan keberkahan ini. Ya, karena dia toksik, karena dia red flag ya, karena dia ya tidak bisa dipercaya, dia mungkin tukang selingkuh atau apa gitu ya. Intinya dia tahu bahwa dialah sumber masalah, sumber kehancuran dalam hubungan. Dialah yang memberikan kehancuran dalam hubungan. Dia yang membuat masalah terus. Dia yang sumber racun dari hubungan ini, yang membuat hubungan ini akhirnya berantakan. Ya, dia tahu, dia sadar diri itu. Unconditional ya, jadi tidak bersyarat ya. Kalau aku lihat di sini memang dia cinta banget sama kamu. Ini cinta yang benar-benar asli gitu ya, cinta yang benar-benar serius ya. Cintanya tuh benar-benar serius ya. Kalau aku lihat ini nih bukan yang dibuat-buat, bukan yang mainan, enggak. Tapi ini benar-benar yang permanen, serius, cintanya yang benar-benar true love gitulah ya. Itu yang dia rasakan terhadap kamu. Ini cinta yang benar-benar tanpa syarat, unconditionally. Kemudian di sini ada
entrapment, ya, entrapment. Ada jebakan, ya. Mungkin ya selama ini dia itu kayak membuat game dalam hubungan ini agar bisa menjerat kamu seolah-olah bahwa dia adalah seseorang yang terpenting dalam hidup kamu agar kamu tidak lepas dari dia. Agar kamu selalu 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 ada untuk dia gitu. Kalau aku lihat di sini ya, dia itu takut banget kayaknya, takut banget ditinggalkan, takut banget sendirian ya. Kalau aku lihat di sini dia tuh takut banget ditinggalkan, apalagi di sini dia tahu, dia sadar bahwa dia itu mencintai kamu, jadi lebih takut lagi kalau dia ditinggalkan oleh orang yang dia cintai. Makanya di sini dia membuat situasi seperti trap gitu ya, seperti jebakan bagi kamu agar kamu tidak lepas dari dia gitu. Entah apa yang dia lakukan, mungkin melakukan permainan dari pikiran ya, dia buat dia sok-sok cuek, dia sok-sok nggak butuh kamu, agar kamu kecarian sama dia, padahal dia tahu bahwa kamu pun sebenarnya tulus dan sayang sama dia. Justru karena kamu tulus dan sayang sama dia, makanya dia permainkan kamu, agar kamu benar-benar tidak bisa lari dari dia, agar kamu merasa terikat oleh dia. Jadi ketika dia pergi dari kamu, kamu yang nyari dia gitu loh. Kamu yang merasa kehilangan, kamu yang merasa bersalah kenapa dia hilang, kenapa dia pergi gitu loh. Ya, jadi kayak kamu yang terikat di sini. Ya, dan memang di sini juga ada third party, ya, dia menghadirkan pihak lain sehingga dari pihak ketiga inilah yang membuat kalian terhalang untuk bisa bersama, ya. Jadi dia yang menghadirkan pihak ketiga. Kemudian juga ada perbedaan pendapat, ya, tentang perasaan dia. Jadi mungkin bisa jadi kamu salah paham dengan tindakan dia, ya mungkin karena si dia ini menggunakan trap, ya, menggunakan jebakan. Jadi seolah-olah kamu merasa bahwa ini hanya cinta sepihak, cuman kamu doang yang cinta sama dia, karena dari upaya, dari effort, dari tingkah laku cuman kamu doang loh yang berusaha, sehingga kamu merasa kayak cuman kamu doang yang ngejar-ngejar dia, dia tidak mengejar-ngejar kamu, dia tidak cinta sama kamu, cuman kamu doang yang selalu cinta sama dia, karena kamu selalu yang ngejar-ngejar dia, padahal tidak, sebenarnya dia juga sayang sama kamu, padahal dia juga memiliki perasaan sama kamu. Sehingga di sini dia menganggap bahwa kamu itu salah sangka gitu. Kita berbeda pendapat ya. Dia berharap kamu mengerti juga tentang perasaan dia. Mungkin memang orangnya ego dan jaim ya. Jadi dia tidak bisa menunjukkan perasaan dia sesungguhnya. Dia pengennya itu dimengerti. Makanya di sini dia bermain trap, dia bermain jebakan agar kamu yang ngejar dia, agar kamu yang lebih mengerti dia. Dia nggak mau ngejar-ngejar kamu, ya. Jadi seperti itu. Jadi ada keegoisan, ada kenaifan dari dia sehingga dia nggak mau nunjukin bahwa dia bucin. Maunya kamu yang ngejar-ngejar dia, dia maunya dikejar-kejar, bukan dia yang ngejar, gitu ya. Parah sih orang ini. Nah, walaupun di sini dia sudah memakai game, ya, pakai jebakan, pakai rencana, pakai taktik, ya, bisa dibilang tuh manipulatif ya. Dia udah manipulatif ya, pokoknya udah gimana caranya agar kamu termanipulasi oleh dia, tapi ternyata tetap aja ya ada hal-hal yang tidak terduga datang di dalam hubungan kalian, tidak terduga oleh dia. Ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencana dia. Jadi kalau aku rasa di sini kayak rencana yang dia udah susun sama kamu itu kayak kok nggak berhasil ya. Ada em, ada perbedaan dari rencana awal yang sudah dia harapkan, yang sudah dia susun untuk kamu. Ternyata tidak terrealisasi, ternyata tidak terjadi seperti itu. Dan mungkin gini ya, rencana awal dia mungkin dia ingin menghadirkan third party. Jadi dia pengen bersama kamu tapi juga pengen bersama yang lain. Ternyata itu tidak sesuai dengan rencana dia. Ternyata kamu tahu bahwa dia menghadirkan pihak ketiga atau pihak lain di hubungan kalian sehingga mungkin kamu mundur ya. Jadi walaupun dia sudah menggunakan kemanipulatifannya dia ini terhadap kamu, ternyata kamu tidak mau mengikuti rencana apa yang sudah dia susun.
apa yang sudah dia lakukan terhadap kamu gitu ya. Jadi ada hal-hal yang tidak terduga oleh dia dan itu terjadi gitu terhadap kamu. Yang dari awal mungkin sebenarnya dari awal dia udah ngomong dia pengen ngejadiin kamu pihak kedua atau ketiga gitu ya. Dia pengen dengan yang si A dan pengen dengan si kamu gitu ya. Makanya di sini ada rencana-rencana yang tidak terjadi. Ya, gimana lah ya? Siapa sih yang mau dijadiin pihak ketiga? Siapa sih yang mau dalam hubungan dihadirkan pihak lain gitu? Ya, jadi kalau aku lihat memang dari kamu memang tidak mau menerima adanya pihak lain dalam hubungan. So, makanya itu dia harus melepaskan apa yang uh, apa ya kerumitan dalam hubungan kalian ini untuk bisa menjernihkan pikiran dia dan dia juga harus menarik diri dari kamu, harus menarik diri dari hubungan ini untuk menjernihkan pikiran dia, gitu ya. Karena kalau aku lihat di pikiran dia ini semakin rumit karena tidak sesuai dengan ekspektasi dia, tidak sesuai dengan keinginan dia. Dia kan maunya mau sama kamu tapi mau juga sama yang lain, sedangkan kamu tidak mau. Jadi itu di luar ekspektasi dia gitu loh. Mungkin dulu sempat dia menghadirkan pihak lain ini juga mungkin di pasangan dia yang kemarin-kemarin ternyata berhasil mungkin, tapi ketika di kamu tidak berhasil atau mungkin juga sama dari yang pasangan dia yang dulu-dulu juga nggak ada yang berhasil dan terus dia coba pada kamu gitu ya. Intinya pas ketika dengan sama kamu banyak sekali hal-hal yang tidak terduga, rencana-rencana dia itu banyak yang batal, banyak yang gagal gitu ya. Sehingga hubungan dia dengan kamu itu sering sekali on off atau putus nyambung gitu ya. Jadi kalau aku rasa si dia ini mau sama kamu tapi juga mau sama yang lain gitu. Dan sehingga di sini timbullah rasa keraguan dalam diri dia ya. Kata dia, aku tahu ketidakmampuan saya untuk membuat keputusan itu menyakiti kamu. Kata dia gitu ya. Jadi dia tahu kan bahwa kamu itu nggak mau ada pihak ketiga di hubungan kalian. Tapi dia masih bersikukuh untuk memiliki kamu dan memiliki yang lain. Akhirnya di sini keputusan yang dia ambil ternyata menyakiti kamu. Dia tahu itu. Dia tahu bahwa keputusan dia yang sepihak, keputusan dia yang semena-mena ini menyakiti kamu. Gitu. Dia tahu ya dan ada rasa apa ya? Rasa bersalah mungkin tapi lebih ke rasa ragu ya atas diri sendiri karena ketidakmampuan dia untuk menstabilkan atau menyeimbangkan hubungan kalian semua gitu ya. Semua itu maksudnya si pihak ketiga dia dan kamu. Dia dulu yakin bahwa dia mampu untuk memiliki kamu dan memiliki yang lainnya kayak gitu loh. Kalau aku lihat di sini ya. Jadi ketika dia menarik diri, dia ada rasa bersalah karena tidak mampu untuk menstabilkan hubungan kalian bertiga gitu loh. Dan ada ketidakmampuan dari dia untuk membahagiakan kamu. Ya karena notabene memang niat kamu tidak ingin ada pihak ketiga di hubungan ini, tapi dia ingin adanya pihak ketiga di hubungan ini. Gitu ya. Sehingga dia merasa kayak apa ya? Kalau dibilang rasa bersalah ya mungkin ada, tapi ini lebih ke kayak ketidakmampuan sih. Ada rasa ketidakmampuan dari dia membuat keputusan dan akhirnya ini menyakiti kamu. Dia tahu itu. Kemudian juga ada rasa tidak puas ya. Dia tidak puas dengan keadaan yang terjadi sekarang gitu. Dia kan maunya ya itu, maunya sama kamu, maunya sama si third party ya dan ini dijalani bareng-bareng ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi dia sehingga dia merasa tidak puas dengan keadaan ini. Bahkan malah di sini kamu mungkin memilih untuk pergi dari dia, memilih untuk tidak peduli lagi dengan dia, itu lebih membuat dia merasa tidak puas lagi gitu. Ya, intinya apapun situasi yang terjadi saat ini antara kamu dengan dia merasa tidak puas dengan keadaan itu. Oke, aku sudah bilang dari tadi, dia memang orangnya egois dan dia memang orang yang naif sehingga ya ada perasaan tidak manusiawi memang. Ya, mau gimana lagi? Namanya orang egois. Nggak akan pernah merasakan apa yang dirasakan orang lain gitu ya. Sorry aja nih ya pembacaannya agak
Miris. Ya. Oke, kita lihat, perasaan dia ya, yang ingin dia ungkapkan ke kamu. "I want to make thing right." Saya ingin membuat hal-hal ini menjadi jelas, menjadi baik, menjadi benar. Gimana sih, aku ingin, memperbaikinya ya, I want to make thing right, ya, aku ingin memperbaikinya, kata dia. Oke, berarti memang sudah ada kesadaran diri, sudah ada rasa penyesalan dari si dia ya. Ya, kemudian I regret what I did to you. Ya, jadi kalau aku lihat di sini dia menyesali perbuatan dia sama kamu selama ini. Ya. Dan saat ini tuh dia hanya bisanya stalkingin kamu di media sosial, yang ngeliat-ngeliat nge-scroll-scroll video atau foto-foto kamu yang kamu upload di sosial mediamu. Dan kalau aku lihat di sini dia sangat mengagumi apa yang kamu upload ya sekarang. Mungkin kamu sekarang lebih cantik, lebih bahagia, lebih bebas, lebih menikmati hidup seperti itu. Dan aku lihat di sini dia ingin meminta maaf karena telah menyakiti kamu. Eh, Apa ya, I didn't realize what I had until I was gone. Oke, dia tidak menyadari apa yang dia sudah miliki sampai itu semua sudah hilang gitu loh ya. Jadi kayak tidak menghargai apa yang sudah Tuhan berikan ke dia. Kamu itu gini loh, ah, ribet amat sih mulut ini. Kamu itu bentuk penghargaan dari Tuhan, keberkahan dari Tuhan yang sudah diberikan Tuhan untuk dia, tapi justru malah sering diabaikan atau sering tidak diterima atau ditolak gitu ya, atau ya diabaikan oleh Tuhan. Ketika dia sudah kehilangan kamu, di sini dia baru sadar, baru mengerti, baru memahami betapa pentingnya dirimu, betapa berharganya dirimu. Seperti itulah ya. Dia tidak menyadari apa yang telah dia miliki sampai itu sudah hilang. Ya, saat ini berarti kamu sudah menghilang dari hidupnya ya. Berarti kamu sudah ingin move on, berarti kamu sudah tidak mau lagi dengan dia, kamu sudah gone dari hidupnya. Nah, itu baru dia ngerasain ya betapa berharganya dirimu, betapa berartinya hidupmu bagi dia. Oke, dan kalau aku lihat di sini dia sadar diri, dia egois dan terjebak dalam egonya sendiri. Ya, dia menyesali ya, dia sadar diri bahwa selama ini tuh ternyata dia egois banget sama kamu. Dari egonya inilah semuanya hancur, kamu pergi meninggalkan dia, kamu berubah sikapnya, kamu sudah tidak peduli, kamu tidak mengharapkan dia lagi, kamu tidak mengejar-ngejarnya lagi, kamu tidak mau lagi bersama dia. Ya, dia kayak merasa termakan oleh egonya sendiri. Dia menyesali itu, dia merasa bersalah karena selama ini terlalu egois dan selalu mendengarkan keegoannya itu. Terus itu ini juga dia ingin minta maaf lagi nih. Saat ini dia tidak bisa menjadi apa yang kamu inginkan gitu ya. Dia minta maaf banget, dia tidak bisa menjadi apa yang kamu inginkan. Ya, kamu tidak bisa, ya, harapan-harapan kamu terhadap dia itu tidak bisa dia realisasikan gitu loh. Selama ini kamu mengharapkan dia menjadi pasangan yang sempurna, pasangan yang baik, pasangan yang selalu ada untuk kamu, tapi ternyata tidak bisa gitu ya. Dia menyesali itu karena ada ketidakmampuan dari dia untuk merealisasikan keinginan kamu ya. Ya, karena ego itu ya. Oke, kemudian kita lihat dulu cerita aslinya. Oke, cerita selengkapnya di sini sebenarnya selama ini saat kalian bersama, saat kalian dekat, saat kalian masih dipersatukan gitu ya, masih dalam suatu hubungan, ternyata hubungan kalian pun memang sudah banyak goyahnya ya, sudah banyak pertengkarannya, sudah banyak perselisihannya, bahkan dengan hal-hal sepele pun kalian sering sekali bertengkar, sering sekali adu cekcok, ya bahkan sampai di sini memilih untuk pergi ya,
memilih untuk mundur, menarik diri, ya walaupun di sini sempat ada pemikiran dari kalian bahwa Allah mungkin cuman marah sebentar doang, nanti juga seminggu atau beberapa hari juga datang lagi. Ternyata membutuhkan waktu yang lama, ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kalian, yang ternyata justru malah untuk kembali lagi, untuk bersatu kembali itu ternyata butuh waktu yang cukup lama. Ya mungkin sampai berbulan-bulan, mungkin sampai setahun, seperti itu ya. Tapi sejujurnya si dia ini tuh sangat 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 merasa tertarik dengan kamu. Kenapa? Karena kamu itu di mata dia orang yang pintar, intelligence ya, orang yang cerdas, pintar. Terus itu juga secara emosional, kamu itu mampu mengimbangi dia atau mungkin kamu pintar mengontrol emosimu ya. Sehingga inilah yang membuat dia juga, walaupun kamu pergi dari dia, walaupun kamu meninggalkan dia, dia tidak mau meninggalkan kamu atau melepas kamu. Dia pasti akan selalu datang lagi ke kehidupan kamu, hadir lagi dalam kehidupan kamu. Karena juga dia masih merasakan gitu loh, ada ikatan yang kuat secara intuisi di antara kalian berdua. Jadi kayak batin kalian itu masih sering terkoneksi gitu loh ya, sehingga dia merasakan bahwa kamu itu soulmate-nya, kamu adalah belahan jiwanya, sehingga dia merasa bahwa kamu bukan kamu kamu nggak akan gampang untuk pergi gitu aja. Padahal sebenarnya ini oke, bukan berarti belahan jiwa itu pasti akan terus bersama atau dalam suatu pernikahan. Enggak juga. Bisa jadi belahan jiwa juga bisa menikah dengan yang lain. Tapi dia merasa bahwa kamu adalah belahan jiwanya. Sehingga mungkin kamu akan sulit untuk bisa pergi dari dia. Benar-benar pergi. Padahal itu semua adalah pilihan ya. Itu semua adalah keputusan masing-masing gitu. Sehingga ini tadi, mengapa walaupun kamu pergi dari dia, dia pergi dari kamu, tetap kembali lagi karena dia menganggap kamu soulmate-nya, karena dia merasakan ada ikatan yang kuat di antara kalian, ada apa sih namanya ya, batin yang selalu terkoneksi gitu. Sehingga dia tahu apa yang kamu rasakan, apa yang kamu lakukan, dan aku rasa juga kamu tahu gitu ya, karena memang dari si dianya pun tidak mau melepas koneksi ikatan batin ini dengan kamu gitu. Terus itu juga kalau aku lihat di sini kan memang ada kesulitan ya dalam berkomunikasi di antara kalian. Mungkin ya memang kamu LDR dan mungkin sinyal di tempat dia sulit atau sinyal di tempat kamu sulit sehingga sulit ada komunikasi, atau mungkin ya beda waktu, ya kamu siang dia malam, atau mungkin karena faktor apa pekerjaan sehingga sulit juga berkomunikasi atau gimana lah, intinya ada kesulitan secara komunikasi di antara kalian. Terus itu mungkin bukan hanya sekedar jarak yang membuat kalian mungkin dalam itu tadi yang apa tuh tadi, tentang pemahaman tentang perasaan ya, salah paham tentang perasaan itu juga mungkin yang membuat batasan dalam hubungan kalian dalam berkomunikasi seperti itu ya. Terus itu juga kalau aku lihat di sini ada seseorang yang kalau ngomong suka belak-belakan, so gampang menyakiti hati orang. Sehingga si dia ini eh, sekarang tuh kalau berpikir untuk mengambil keputusan ke arah kamu itu harus benar-benar dipikirkan 2 atau 3, 4 kali gitu deh. Ya, sehingga dia ini cuman banyak mikir doang, tapi actionnya dikit. Karena ya itu, dia sangat mencoba untuk berhati-hati banget dalam mengambil keputusan untuk ke arah kamu. Untuk agar tidak menyakiti satu sama lain, seperti itu. Agar bisa mendapatkan keputusan yang terbaik, gitu. Cuman karena terlalu banyak mikir, sedikit actionnya, akhirnya ya nggak efisien juga, ya membuat hubungan kalian langgeng itu juga nggak efisien, karena terlalu banyak mikir, gitu, ya. Apa yang dia pikirkan pun belum tentu juga sesuai dengan apa yang kamu pikirkan, gitu kan, ya. Jadi kalau aku lihat di sini ya, untuk keadaannya saat ini ya, kalau aku lihat lagi ya mencoba menikmati, mensyukuri apa yang dia punya sekarang, orang-orang terdekat yang dia sayangi ya, dia have fun lagi sama teman-temannya, dengan ya apa yang dia punya, dia mensyukuri sekarang apa yang ada di sisi dia aja gitu. Terus itu mungkin saat ini tuh dia lagi banyak kenalan dengan orang-orang baru, mungkin teman-temannya juga ngenalin dia dengan orang-orang baru, dan memang sempat
ternyata kalau aku lihat memang banyak sih orang-orang yang dia dikenalkan oleh teman-temannya atau yang baru kenalan dengan dia itu tertarik dengan dia. Mungkin memang dia ini orangnya menarik sehingga orang-orang yang baru kenal dengan dia itu merasa tertarik. Nah, inilah ya kenapa ada peluang pihak ketiga gitu ya. Ya mungkin dia memang menarik atau mungkin cara dia memperlakukan orang-orang itu baik sehingga orang-orang itu tertarik sama dia. Akhirnya timbullah perselingkuhan di sini. Gitu ya. Nggak bisa dipungkiri sih ya, atau mungkin memang orangnya ya tebar pesona, orang yang suka tebar pesona, sehingga orang-orang itu merasa menarik sama dia, gitu. Ya, jadi memang kalau aku lihat hubungan kalian ini awal-awal sih baik-baik aja sebenarnya. Cuman kok makin ke sini, makin hari banyak sekali rencana-rencana yang tidak terrealisasi sama sekali. Bahkan mungkin kalian pernah buat rencana ingin adanya pertemuan secara fisik atau mungkin ada ingin bertunangan atau pernikahan ternyata gagal. Sampai sekarang tidak ada yang terrealisasi ya. Terus itu juga kalau aku lihat semakin hari semakin berubah sifatnya, tingkah lakunya, perilakunya. Ternyata dia berselingkuh di luar sana dan aku lihat kamu tahu itu. Karena itu tadi ada ikatan batin, walaupun kamu tidak melihat dengan mata kepalamu sendiri, kamu bisa merasakannya. Ya, sehingga di sini aku lihat kamu tahu bahwa dia selingkuh. Itu ketika sifat dia udah berubah, nah udah tuh mulai batin kamu itu mulai cari-cari ya, ini kenapa nih, taunya kamu udah kepikiran atau merasakan bahwa kayaknya nih ada yang lain. Ternyata benar, memang begitu adanya, dia memang menghadirkan pihak pihak ketiga di hubungan kalian. Kemudian, gak cuman itu ternyata kalau aku lihat di sini, dia sedang mendapatkan karma dari apa yang telah dia lakukan di masa lampau. Jadi, dia ini pernah melakukan penyalahgunaan, entah penyalahgunaan obat-obatan, penyalahgunaan uang, atau penyalahgunaan minum-minuman, atau penyalahgunaan kekuasaan, sehingga saat ini tuh dia sedang mendapatkan hukuman, mendapatkan balasannya, mendapatkan karma dari apa yang telah dia lakukan. Dan kalau aku lihat sini sih lebih ke uang ya. Ya ada sebagian dari uang, ada mungkin sebagian obat-obatan ya. Tapi ini lebih kalau aku lihat gini deh. Example aja misalkan keuangan. Jadi dulu mungkin dia pernah korupsi di perusahaan yang pernah dia kerja ya, tempat dia kerja dulu. Sehingga sekarang tuh dia mungkin akhirnya terlilit hutang, dia harus mengembalikan uang itu. Akhirnya dia terlilit hutang, dia dikejar-kejar rentenir atau gimana. Kalau misalkan dia dulu menyalahgunakan kayak obat-obatan terlarang, narkoba gitu ya, berarti dia saat ini ditangkap polisi. Ya dia harus menjalani rehabilitasi atau semacamnya kayak gitu ya. Jadi saat ini tuh dia sedang mengalami karma dari apa yang telah dia lakukan waktu dulu. Ya, kalau ini King of Sword ya, untuk saat ini dia memang meninggalkan kamu. Ya, saat ini dia memang mengambil keputusan untuk menghindari kamu. Dan mungkin sebagian dari kalian juga berdealing dengan seseorang yang mungkin sudah pernah menikah dan dia meninggalkan keluarganya. Ya, mungkin dia duda atau janda, ya, atau mungkin kamu duda atau jandanya kayak gitu ya. Terus itu juga ada kalau aku lihat dia ini punya masalah tentang kesehatan reproduksi ya, infertilitas atau fertilitas yang lebih gitu loh ya, mungkin abnormal ya, intinya ada fertilitas yang abnormal dari si dia ini. Terus kalau aku lihat ya, kalaupun kamu memaksakan untuk menikah dengan orang ini, kalau aku lihat sebaiknya jangan. Kenapa? Karena orang ini kasar masihan ya. Orang ini kasar, orang ini agresif ya. Em, Terus itu aku lihat juga belum bisa bagi kamu meminta komitmen dari dia. Kalau kamu paksakan, misalkan kamu buat taktik strategi agar dia cepat-cepat bisa menikahi kamu, kamu nanti yang akan sengsara. Kenapa? Karena si dia ini belum ada kesiapan untuk ke arah sana. Gitu. Entah mungkin secara mental karena misalkan dia masih banyak kan ya yang suka sama dia sehingga dia masih mau ngejalanin hubungan dengan si A, si B, si C, masih ingin menghadirkan third party, atau bisa jadi
secara keuangan dia masih drop banget, out-outan keuangannya, apalagi di sini mungkin ada yang dikejar-kejar rentenir atau gimana. Ya, intinya nggak usah dipaksakan deh. Saat ini tuh dia memang belum mampu untuk ke arah sana, ke komitmen itu belum mampu. Ya, belum ada kesiapan dari si dia. So, jadi sebaiknya nggak usah terlalu berharap banget untuk saat ini kepada dia. Karena juga kalau aku lihat di sini ya, dia ini masih gampang banget emosinya itu berapi-api gitu loh. Bahkan dengan hal-hal yang sepele. Jadi so hati-hati aja kamu mah. Ya, ini sarannya aja sih ya, saran aja. Karena kalau aku lihat di sini orangnya gampang tersulut emosi ya. Dia gampang marah ya, bahkan untuk hal-hal yang sepele gitu. Dan memang ya, perpisahan di antara kalian ini juga memang karena ada kontribusi dari, seseorang atau dia ini punya sikap yang serakah, egois, dan cemburuan, gitu ya. Sejujurnya sih dia ini takut akan ditinggalkan dan takut sendirian. Makanya di sini kalau misalkan dia melihat kamu ada yang lain, dia cemburu banget gitu. Karena dia takut ditinggalkan, takut sendirian. Terus ya itu serakah, ya serakah. Semua harus apa ya? Dia ambil, terutama tentang masalah uang. Ya itu tadi mungkin sebagian dari mereka kan ada yang korupsi gitu ya. Mungkin ada yang pengedar narkoba kayak gitu. Intinya ini tentang keserakahan. Orang yang terlalu serakah. Terus itu orang yang kalau egois mah udah dari awal aku udah bilang ya, ini orang egois banget. Sehingga membuat hubungan kalian kacau balau. Memang masalah utamanya itu yang ngebuat itu dia. Ya, kalau aku lihat kalau aku lihat sih nggak usah dia mengharapkan lagi si dia. Kalau dari pembacaan, ini pendapat aku ya. Tapi kalau misalkan kamu masih mengharapkan dia, it's okay, no problem. Seperti itu. Bahkan kalau aku lihat sih dia ini mungkin jarang sekali memberikan waktu dan perhatian yang kamu butuhkan dari dia. Ya itu tadi, dia bilang kan dia belum mampu untuk menjadi sosok seseorang yang kamu inginkan. Jadi jarang banget ya dia ngasih quality time atau kasih kabar ya sama kamu. Cuman sekedar kasih kabar aja mungkin nggak pernah. Dia ngapain, dia bersama siapa, apa yang dia lakukan pun mungkin jarang banget atau mungkin nggak pernah gitu ya. Karena memang kalau udah Ace of Pentacles ini reverse berarti menandakan memang dia tidak pernah memberikan waktu dan perhatian untuk kamu dan hubungan ini. Apalagi yang mau diharapkan dari dia gitu ya. Oke, kita lihat ya. Kalau saran dari oracle-nya. Tuh, cintai dirimu sendiri dulu ya. Kita lihat effort dia akan seperti apa. Ya, kalau aku lihat di sini mungkin sebagian dari kalian masih mencintai dan kalau aku lihat di sini kalau misalkan nanti dia datang ke kamu berarti memang ya dia memang sudah siap untuk mencintai kamu, untuk fokus dengan kamu. Tapi di sini pesannya juga kamu harus bisa lebih paham lagi tentang dia. Kenali ke depannya. Effort apa yang akan dia lakukan, apakah itu sebanding? Apakah sebanding dengan masa depanmu akan diperjuangkan, kamu pertaruhkan untuk dia. Perjuangan dia itu apakah sebanding dengan nantinya hidupmu akan kamu pertaruhkan untuk dia? Ya, ingat itu. Ya, karena kalau aku lihat di sini pun dia lagi ada fokus juga dengan keluarga. Ya mungkin dia single parent sehingga dia harus menghidupi anak-anaknya atau mungkin di sini kamu yang harus fokusin dulu dengan keluarga. Mungkin keadaan keluargamu memang lagi membutuhkan kamu, mungkin kamu sudah punya anak, mungkin kamu yang single parent, kamu harus fokus dengan anak dulu. Kayak gitu. Berarti di sini kamu jangan langsung terburu-buru mengambil keputusan. Kalau pesan dari oracle-nya ya. Yang penting di sini cintai dulu dirimu. Toh di sini masih ada keluarga yang harus diprioritaskan. Kemudian kamu lihat apakah effort dia, perjuangan dia nantinya ke kamu itu sebanding dengan masa depanmu yang nanti akan kamu pertaruhkan ke dia. Gitu. Ya, apakah itu pantas gitu ya? Pantas bagimu untuk mempertaruhkan hidupmu untuk dia. Karena kalau pernikahan itu kalau bisa kan seumur hidup ya. Nah, kalaupun misal
kamu jadi menikah dengan dia, kamu memilih untuk menikah dengan dia. Tahu-tahu di tengah jalan, amit-amit ya, amit-amit ternyata di tengah jalan perceraian. Kan yang rugi siapa? Kamu. Ya, statusmu sudah jadi janda atau duda, sudah dipakai sama dia gitu ya. Jadi coba pikirkan baik-baik, lihatlah nanti effortnya seperti apa. Itulah pesan dari oracle-nya. Oke, aku rasa cukup ya. Ini kalau aku lihat, waduh, panjang banget. Untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Itu aja. Alfabetnya ada B, V, O, C, W, A, H, Z, K, Y, L, U, D, R, T, N, M, dan Q. Oke, itu aja. Kalau misalkan ini ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Kedua belas zodiak bisa resonate juga kok dalam pembacaan ini, asalkan ya ceritanya sama ya. Berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.